Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara karena hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengetahui segala rancangan yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan Engkau akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami bagi orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih kalau untuk hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu ini Tuhan, sebab kami ingin mendengar apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini tema renungan firman Tuhan yaitu siap dan siaga. Bapak saudara, mengapa orang harus siap, Bapak Saudara? Banyak orang siap, tetapi belum tentu dia menyiapkan diri sebaik mungkin. Belum tentu dia mampu mengantisipasi apapun yang terjadi. Oleh karena itu, sesuatu yang berdampingan, baik siap maupun siaga. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. Beserta saya akan bacakan. Kalau sudah dapat katakan amin. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh memprediksi apa saja yang akan terjadi. Ketika manusia berada di dalam dunia ini, manusia bisa memprediksi kejadian, peristiwa yang akan dijalani sekalipun. Akan tetapi manusia tidak pernah mengetahui, Bapak Saudara, apakah prediksi itu benar, kapan akan terjadi. Itu bisa jadi ya dan juga bisa jadi tidak. Satu-satunya yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah yaitu siap dan siaga. Mengapa Bapak Saudara? Sebab ketika kita tidak siap dan siaga di dalam hidup ini, sebab kita tidak berjaga-jaga di dalam hidup ini, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita mengingat sama dengan peristiwa janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, kita tidak tahu Bapak Saudara. Manusia boleh memprediksi untuk kedatangan Tuhan dengan cara manusia, tetapi justru Bapak Saudara, itu tidak pernah diberitahu dengan cara bagaimanapun juga. Itu hanya ada di dalam satu kedaulatan Tuhan. Sama halnya Bapak Saudara, sejajar dengan kematian manusia, tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa Bapak Saudara? Kapan manusia meninggal, kapan manusia dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Itu semua ada di dalam satu koridornya Tuhan. Itu ada di dalam satu jalannya Tuhan Bapak Saudara. Dengan demikian, satu hal yang saudara harus pastikan adalah ketika saudara dipanggil Tuhan, ketika saudara
dipanggil oleh Tuhan, saudara harus siap. Dan saudara harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau berada bersama-sama dengan Tuhan suatu saat nanti. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama dengan teks yang di atas, Bapak Saudara. Berbicara apa, Bapak Saudara? Tuhan Yesus menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Artinya murid-murid tetap siaga dalam keadaan yang bagaimanapun. Membenahi diri, kesiapan diri, Bapak Saudara, itulah yang dibutuhkan. Tidak boleh terlena, tertipu, terbawa arus keindahan akan dunia ini. Kenapa? Karena dampak dari kelalaian akan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kedatangan anak manusia itu dengan tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menasehati, Tuhan Yesus mengingatkan serta mendorong murid-muridnya harus berjaga-jaga, harus menjaga diri dari godaan dunia ini, harus menjaga diri dari situasi yang tidak Tuhan kehendaki. Apalagi sampai terjerat dalam keadaan dunia. Dunia mengikat dia sehingga dia terbelenggu dan dia tidak bisa membebaskan diri dengan keadaan yang akhirnya membuat dia binasa. Dan harus Bapak Ibu Saudara ketahui, jikalau engkau terikat oleh dunia ini, jikalau engkau terjerat oleh dunia ini, sama seperti Roma mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kita siap dan siaga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, siaga dengan iman kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara saya katakan kita harus siaga dengan iman? Sebab banyak orang yang siap tapi belum tentu dia menyiagakan iman, dia siaga dengan iman yang benar kepada Tuhan. Keraguan-raguan tidak membuat engkau stabil mempercayai Tuhan. Engkau sama seperti suam-suam kuku. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus bukti pernyataan bahwa engkau milik Kristus dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dasar yang terpenting dalam hidup kita ini. Bapak Saudara, mengapa? Karena iman itu modal dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa banyak orang percaya belum tentu beriman kepada Tuhan? Banyak orang yang percaya tapi justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan itu tidak percaya, Bapak Saudara. Itu tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Mengapa? Karena Kristus adalah dasar yang terpenting ketika kita hidup di dalam dunia yang fana ini. Kepercayaan mengakui Dia, menjadikan Dia di dalam hidup kita, itu adalah yang terpenting. Oleh karena itu Bapak Saudara, Tuhan menuntut supaya engkau menjaga imanmu supaya tidak menjadi lemah. Sama seperti Roma 4 ayat 19 mengatakan, karena iman itu bisa menjadi lemah, iman itu bisa menjadi tidak kuat, Bapak Saudara. Kenapa? Tantangan dunia kuat, keadaan zaman berubah, bahkan kita justru menaruh kekhawatiran dalam hidup kita. Mengapa? Karena dunia selalu berubah-ubah, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, siaga dengan kesetiaan kepada Tuhan. Engkau tidak dapat menipu Tuhan dengan cara menurutmu itu benar. Tetapi Tuhan menuntut supaya kita setia. Mengapa, Bapak Saudara? Sebab Tuhan Yesus adalah setia. Sebab Tuhan itu setia. Di dalam Ulangan 7 ayat 9, kesetiaan kepada Tuhan
adalah wujud engkau daripada berjaga-jaga sekalipun dalam keadaan yang sukar, sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun dalam keadaan yang membuat engkau akhirnya tidak bisa berdaya, dalam keadaan yang sulit akhirnya engkau bisa menyerah kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan ajar engkau untuk setia kepada Tuhan dalam hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada panggilan Tuhan, kesetiaan kepada pengakuan kepada Tuhan, itu adalah yang terpenting dalam hidupmu. Apabila engkau mengikut Tuhan dalam keadaan yang sesulit apapun, engkau berada di dalam satu pertolongan Tuhan, engkau berada di dalam satu lindungan Tuhan, engkau berada di dalam satu kuasa Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Bapak Saudara. Tidak ada alasan untuk tidak setia, Bapak Saudara. Katakan di dalam dirimu, hari ini saya mau setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau harus setia kepada Tuhan. Engkau harus setia kepada panggilanmu. Engkau harus setia kepada komitmenmu kepada Tuhan. Engkau harus setia kepada Tuhan dalam janji-janji yang pernah engkau ungkapkan kepada Tuhan. Mengapa? Setiap pengakuan Tuhan akan tanya kita masing-masing. Ketika engkau berjanji setia, engkau berjanji mengasihi Tuhan, engkau berjanji untuk melayani Tuhan, Tuhan semuanya akan perhitungkan dalam hidupmu. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ketiga, siaga dengan pengharapan kepada Tuhan. Kita berada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam pengharapan kita tentu adalah pengharapan hanya kepada Tuhan. Seperti khotbah saya hari Jumat lalu, berpengharapanlah kepada Tuhan. Pengharapan kita untuk menikmati hadirat Tuhan, pengharapan kita untuk hidup tinggal bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan kita untuk hidup berada di surga suatu saat nanti. Mengapa Bapak Saudara? Sebab pengharapan itu bisa menjadi kenyataan jikalau ada iman dan setia yang kuat. Tentu pengharapan ini dinanti dalam setiap doa kepada Tuhan. Kalau engkau berharap supaya engkau diberkati oleh Tuhan, itu adalah semua, Bapak Saudara. Mengapa? Karena Tuhan lebih daripada berkat yang kita minta. Tuhan lebih daripada segala-galanya. Oleh karena itu, engkau harus hidup bersama dengan Tuhan, serta memiliki sikap yang benar, serta memiliki prinsip yang benar di dalam hidupmu. Ketika engkau mengikut Tuhan dalam setia, ketika engkau mengikut Tuhan di dalam iman yang benar, engkau akan tahu ke mana tujuan hidupmu nantinya. Engkau milik Kristus, bukan milik dunia ini. Engkau ditebus dan diselamatkan dengan darah yang mahal. Engkau bukan hidup percuma, engkau bukan hidup biasa-biasa saja, melainkan engkau hidup berjuang untuk kehidupan yang telah Tuhan siapkan dalam hidupmu, yang akan melihat engkau menerima mahkota kehidupan dalam hidupmu. Seperti di dalam Yakobus 1 ayat 12, nanti Bapak Saudara baca. Yakobus 1 ayat 12 itu berbicara nanti engkau akan menerima mahkota kehidupan, mahkota yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita berjuang dalam hidup ini, sama seperti firman Tuhan tadi mengatakan di ayat 36 ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa dalam hidupmu. Mengapa engkau dituntut untuk sambil berdoa? Sebab doa adalah hubunganmu kepada Tuhan. Doa adalah satu komunikasi yang tepat di saat engkau mengalami kesulitan. Dan iman itu membuat engkau terus tetap percaya kepada Tuhan, sehingga iman itu menjadi sesuatu kenyataan dalam hidupmu.
Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah engkau berpikir dalam hidupmu, kalau engkau dipanggil Tuhan, apakah engkau sudah siap? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah jaminan dan pengharapan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saya ingatkan sekali lagi, Bapak Saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa ada kekuatan di dalam Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena doa akan menolong hidup kita. Doa itu engkau berbicara kepada Tuhan, memberikan dirimu kepada Tuhan sebagai wujud engkau mengakui Dia dalam hidupmu. Bapak Saudara, ingat, siaga yang pertama, engkau harus punya iman yang benar kepada Tuhan. Siaga yang kedua, engkau harus hidup di dalam kesetiaan. Dan siaga yang ketiga dalam hidupmu, Bapak Saudara, pengharapan yang telah Tuhan sediakan. Itulah sebenarnya yang kita nantikan dalam hidup kita. Itulah sebenarnya yang kita harapkan di dalam hidup kita, supaya engkau bisa melihat terang kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sampai hari ini engkau tetap memiliki iman yang kuat. Katakan amin. Engkau tetap setia. Katakan amin, Bapak Saudara. Bahkan engkau akan melihat pengharapan yang Tuhan sediakan menjadi kenyataan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebab kami belajar ya Tuhan. Sampai hari ini pun kami menyiapkan diri kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Kami tetap kuat di dalam mengikut Engkau. Kami setia di dalam mengikut Engkau. Kami setia dengan iman kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Ajar kami untuk terus tetap berjuang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Melihat keadaan yang terjadi, kadang kami sulit ya Tuhan, tetapi kami percaya di dalam Kristus Yesus ada pertolongan yang sejati. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan sampai selamanya. Kami akhiri renungan firman-Mu. Amin.